Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ada pemberitaan yang cukup menarik di situ begitu soal penahanan mahasiswi ITB begitu Institut Teknologi Bandung begitu kan yang menjadi tersangka kasus meme Presiden ke-7 Joko Widodo dan Prabowo. Nampaknya orang-orang akan melihat begitu kan. Ya, oh itu harus dihukum, itu harus masuk penjara. Nah, ini yang kita lihat begitu ya bahwa perlu ditegaskan kembali Habibur Rahman menyatakan sebagai kader Gerindra begitu mengatakan akan memberikan jaminan kepada mahasiswi ITB itu dibebaskan. Artinya ditangguhkan. Bisa saja tidak masuk penjara. Ya, kami benar adalah penjamin penangguhan penahanan terhadap adik SSS mahasiswi ITB yang ditangkap dan ditahan karena membuat gambar tak senonoh, ada gambar Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Kami bisa memahami alasan polisi menangkap karena memang gambar tersebut sangat tidak tepat. Ya. Saya sendiri sebenarnya sangat sedih melihat gambar tersebut. Namun demikian di sisi lain, ya kami melihat anak tersebut, ya adik mahasiswi tersebut masih muda dan masih sangat mungkin bisa dibina, ya diajak berkomunikasi yang baik dan dibuat mengerti bahwa apa yang dia lakukan sangat-sangat tidak baik, ya tidak pas. Ya. Nah, kami yakin juga Pak Kapolri Listio Sigit adalah orang yang sangat bijaksana, ya dan kami memahami situasi yang sulit dilakukan oleh Polri, ya. Kami insya Allah yakin adik mahasiswi tersebut bisa segera. Karena apa? Karena orang-orang Prabowo, ya, orang-orang Prabowo dan pendukung-pendukung Prabowo tidak melaporkan mahasiswi itu. Tapi pertanyaannya, siapa yang melaporkan itu? Jangan-jangan orang-orang Mulyono. Jangan-jangan orang Mulyono yang melaporkan itu. Makanya Habibur Rahman begitu kan ya memberikan klarifikasi ya sebagai ketua Komisi 3 memberikan jaminan begitu kan kepada mahasiswi ITB itu dibebaskan. Karena ini negara demokrasi. Orang akan melihat begitu kan. Ketika orang-orang Mulyono yang melaporkan, ini akan menjadi dampak terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Dianggap ada kriminalisasi soal demokrasi dan kebebasan. Pastinya itu kan, begitu kan. Ini artinya apa? Orang-orang Mulyono gagal memenjarakan mahasiswi ITB itu. Nah, gagal kan? Untunglah strategi ini langsung gerak cepat oleh Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan ya, ini akan jadi penjamin mahasiswi ITB dibebaskan. Habibur Rahman sendiri begitu. Ini secara logika dan bahkan kalau ini dibiarkan, orang-orang akan melihat begitu kan. Orang-orang akan melihat jangan-jangan ya dari orang-orang Mulyono lalu kemudian mahasiswi itu ada delik aduan kepada mahasiswi itu di penjara begitu kan, maka ini akan menjadi dampak orang-orang tidak akan mengkritik yang namanya Mulyono lagi, bahkan dia akan mengkritik seorang presiden ya Prabowo, dianggap tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan secara demokrasi. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya bos. Jadi saya kira ini untunglah begitu strategi ini digerak cepat begitu kan oleh Habibur Rahman. Ini menurut saya pribadi langkah yang baik. Dan masih banyak komentar-komentar netizen. Komentar netizen apa? Ini coba baca ya. Berarti Fik ya, yang laporkan bukan Prabowo, bukan Gerindra, 100% yang laporkanlah antek-antek Jokowi dan Fufu Fafa. Ini komentar dari netizen. Bayangkan. Masuk akal sebenarnya begitu kan. Masuk akal. Karena strategi-strategi politik sekarang ini bagaimana mempersiapkan citra Gibran dibandingkan seorang Presiden Prabowo. Orang-orang mereka begitu kan. Kita tunggu saja. Ini pasti ada nuansa-nuansa politik yang kemudian main di situ begitu kan. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf
karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian juga penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan, ya, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya. Jadi itu rekan-rekan, sejak saat ini untuk saudari SSS telah dilakukan penangguhan penahanan. Itu yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya, dan di sini kami juga ada kuasa hukum tentu dari. Kalau seumpama delik aduannya ini adalah hanya pendukung-pendukung Jokowi, mana bisa begitu, pasti ditolak, ya. Karena dengan adanya mimik seperti itu begitu, seharusnya itu adalah, ya, orang yang kemudian seperti Prabowo dan Jokowi yang melaporkan sendiri begitu kan. Tapi buat apa melaporkan itu? Inilah gerak cepat dari Habibur Rahman. Dan bahkan tidak hanya itu begitu kan. Tidak hanya itu. Ini mahasiswi ITB ini ditangguhkan penahanannya agar bisa lanjutkan kuliah. Ngeri. Saya apresiasi luar biasa kalau sudah seperti itu begitu. Makanya Mabes Polri itu menyebutkan penahanan dari mahasiswi ITB itu adalah soal kasus mimik begitu kan, terkait dengan terhadap Presiden Prabowo dan Jokowi di situ begitu kan, ya, ditangguhkan. Jadi saya kira ini akan lebih ada jaminan begitu kan, ya, bahwa ini akan bebas begitu, ya. Habibur Rahman yang mengatakan sendiri, ya, soal-soal itu begitu kan. Artinya secara logika ini orang-orang Mulyono atau orang-orang, ya, sebelah sana pasti, ya, gagal total. Ini keren, bro. Ini keren sekali begitu kan. Artinya ini kan sudah pertarungan politik sudah mulai muncul begitu kan. Ya, sudah mulai muncul. Ya, untunglah ya Habibur Rahman sebagai penyelamat dari dari kritikan-kritikan itu. Orang-orang akan mengkritik Prabowo terus. Oh, ini kok kebebasan berpendapat gini gimana? Untunglah di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara logika bahwa dengan adanya seperti ini orang-orang akan melihat begitu kan, ya, karena ini adalah menurut saya pribadi kalau hanya meme seperti itu begitu kan, ya, itu menurut saya hal yang biasa dalam kebebasan itu begitu, karena ini adalah kecanggihan teknologi sekarang ini, semuanya akan berubah begitu kan, ya. Artinya apa? Artinya dengan adanya seperti ini kan kabarnya begitu kan, masih umur 23 tahun, punya cita-cita yang baik begitu. Bahkan ya dalam diciduk mahasiswi ITB ini kan gara-gara ya mimik Prabowo Jokowi itu begitu kan. Ya ciuman, ya ini kan mestinya ada penjelasan ya kalau aduan siapa yang melapor, siapa yang mau jadi yang delik aduan di situ begitu. Kalau mau diteruskan semuanya siapa begitu kan, yang apakah terus-menerus di penjara begitu. Orang yang nge-share satunya, nge-share ke satunya dan sebagainya begitu. Tapi hanya ini yang keluar-keluar di situ begitu adalah pendukung-pendukung Mulyono. Wah, ini harus ditangkap. Wah, ini harus dipenjara. Padahal pendukung-pendukung Prabowo santai-santai aja. Justru memberikan stimulasi, memberikan pandangan begitu kan ya, bahwa ya biasalah dalam dunia itu. Habibur Rahman mengatakan, ya silahkan begitu kan, akan menjamin kebebasan itu. Walaupun dijerat dengan undang-undang ITE misalnya begitu dengan ancaman 12 tahun penjara. Nah, ini kan hanya melakukan mimik itu begitu. Coba orang-orang yang koruptor. Orang-orang yang melakukan koruptor triliunan saja dihukum berapa? 10 tahun, 9 tahun ya, 8 tahun misalnya, di bawah itu begitu. Itu pun dia dapat jaminan yang sangat luar biasa dan fantastis. Masa kalau cuma mimik dengan itu mau dipenjara kok begitu kan? Di mana logikanya begitu? Ini sekarang kan kecanggihan teknologi sangat luar biasa begitu. Makanya orang-orang akan melihat ya di luar negeri saja begitu kan. Kalau ada kritikan besar, ada mimik seperti itu, bahkan ada yang telanjang, ya orang-orang nanti
melihat hal yang biasa itu adalah kebebasan demokrasi begitu, apalagi di Amerika begitu kan ya. Tapi kita lihat saja bahwa di negara kita begitu ada undang-undang ETE yang menjerat orang itu bisa saja 12 tahun penjara. Tapi kita lihat saja 12 tahun penjara itu kan tidak mencuri, hanya membuat itu aja begitu. Iya logikanya memberikan efek jerah, tapi kita tahu bahwa orang-orang yang koruptor itu lebih parah dibandingkan itu, merugikan masyarakat Indonesia. Kalau seperti ini kan hanya merugikan satu orang. ini secara tidak langsung orang kan membicarakan itu begitu ya. Coba kita baca lagi komentarnya. Ngarcep juga nih ya, trade off jadi kader muda Gerindra atau masuk Tidar ya, menariknya sebagai ya sinyalmen gerbong. Relawan Mulyono yang mau cari muka ke Prabowo barisan sudah penuh bos. Ini ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap. Ya sok melaporkan begitu kan ya. Biasanya kan sekarang kan begitu. Sok melaporkan, sok ini, sok demokrasi, ini negara demokrasi, ini itu ada delik aduan ini. Nanti akan muncul ada barisan ini, barisan itu melaporkan mahasiswa itu. Ya gimana begitu? Untung menurut saya pribadi begitu kan, ada Partai Gerindra yang ngarcep soal ini begitu kan, untuk menyelamatkan bagaimana statement ya orang-orang yang kritik terhadap pemerintah Prabowo. Ini langkah yang baik, bro. Langkah yang baik. Jangan-jangan orang-orang Mulyono yang kemudian gagal melaporkan memenjarakan mahasiswa itu, jangan-jangan dia korban lagi begitu kan ya. Ini harus ditangkap. Ngeri pada akhirnya. Jadi statement-statement inilah yang kemudian menjadi menjadi penggerak begitu kan bagi masyarakat untuk ya kritik boleh-boleh aja, tapi jangan mengkritik ya orang-orang yang kemudian dianggap misalnya masalah soal fisik dan sebagainya begitu kan. Beda dengan Fufu Fafa ini. Beda dengan Fufu Fafa begitu kan. Tapi Fufu Fafa bebas kok. Jadi Prabowo pasti tahu lah begitu kan. Orang-orang Prabowo pasti tahu. Ini kan hanya masalah sepele aja. Biarkan aja. Ini kan masyarakat Indonesia. Kan pasti seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya hal-hal yang kemudian akan terjadi begitu ke depan ya mesti ada. Karena walaupun siapapun begitu kan. Karena kecanggihan teknologi ini sangat luar biasa sekarang ini begitu ya. Coba kita baca lagi begitu, ada yang mengatakan ini, percaya sama gue ya, menangkap orang atas dasar pasal karet undang-undang ITE itu yang akhirnya rugi ya citranya polisi dan bahkan citra Pak Presiden. Habibur Rahman tahu itu, makanya dia cepat bertindak menjadi penjamin. Ya kita lihat saja begitu kan. Awalnya kalau saya melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan Habibur Rahman itu langkah yang baik sebagai penjamin di situ begitu kan. ini yang kita lihat begitu. Ada yang mengatakan bahwa wah ini proses penangkapan dan proses undang-undang itu harus benar-benar dilakukan begitu kan. Tapi kan harus delik aduan yang harus kita lakukan begitu. Aduannya bagaimana begitu. Itu yang paling penting. Tapi kalau tidak ada aduan ya maka ya tidak bisa begitu, kecuali ya orang-orang mereka. Misalnya begitu kan ya, karena kita tidak tahu begitu kan ya seperti apa dan sebagainya begitu ya. Coba kita baca begitu kan ya, ini beritanya ya. Maaf, bentar. Ini beritanya ya, dari mana ini, dari CNN ya. Ketua Komisi 3 ya Habibur Rahman jadi penjamin mahasiswa ITB ya, ITB dibebaskan ya. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengajukan ya diri menjadi menjamin untuk kebebasan mahasiswa ITB inisial SSS yang saat ini ditahan Bareskrim Polri dalam kasus meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Ya, kata benar begitu, dia mengatakan bahwa pada hari Jumat ya Karopem-Penmas ya Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo ya Wisnu Andika membenarkan SS telah ditangkap dan ditahan di Bareskrim Polri. Kemudian SS itu jadi tersangka pelanggaran Undang-Undang ITE ya terkait penyebaran konten asusila, ia diduga sebagai pembuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi Cuman. Habib ya belum merinci alasan mengajukan diri sebagai penjamin mahasiswa itu tersebut ya. Sementara itu pihak ITB menyatakan bahwa orang tua SS telah menyatakan permintaan maaf kasus yang menjerat anaknya. Orang tua SS disebut meminta maaf mewakili anaknya. ITB berharap proses terhadap SS itu lebih mengedepankan pembinaan ketimbang penindakan hukum.
ETB mengaku setuju ya dengan pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden Hasan Nasbi yang mendorong pembinaan ketimbang langkah hukum. Hasan berkata ya menyerahkan kasus itu kepada proses hukum pihak kepolisian dan bahkan pihak kepolisian ya menangguhkan. Ya menangguhkan artinya kita tahu bahwa karena ini masih umur 23 tahun. Mahasiswi itu boleh kritis apapun begitu kan ya, tapi jangan lupa ya etika dan sopan itu perlu ya dibangun juga begitu kan ya. Walaupun kritikan-kritikan seperti ini dianggap kalau toh pada kena undang-undang itu 12 tahun ya, saya kira ini agak kejauhan gitu. Ya inilah yang terjadi begitu. Makanya saya pribadi bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini bahwa kecanggihan teknologi itu sangat luar biasa. Orang-orang itu bisa berubah deh ya, bisa berubah, ada orang mati, bisa hidup dan sebagainya begitu kan. Dengan adanya teknologi yang sangat-sangat canggih. Saya kira langkah yang perlu diapresiasi luar biasa itu adalah Habibur Rahman begitu kan. Sebagai penjamin untuk yang mahasiswi ITB itu bisa bebas. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.